kembali lagi bareng kita di podcast Fikih Darul Huda. Nah, selamat datang untuk teman semua yang baru bergabung. Dan selamat bertemu kembali untuk para sobat sharing. Kembali lagi bersama saya Siti Nurjana Dan saya Siti Nurjana. Kali ini kita akan seperti kemarin-kemarin ya, kita akan sharing-sharing santai bareng ya, teman kita juga kita. nih. Karena kan kemarin kita sempat bahas tentang yang berkaitan tentang puasa ya. Kira-kira nih kali ini kita mau sharing tentang apa nih? Ya pastinya yang mendekati juga ya. Nah, karena kan bulan puasa ya sebentar lagi. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu apapun itu terkait di bulan Sya'ban. Karena mungkin momennya juga tepat, ini juga sedang di bulan Sya'ban ya. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke topik kita, masa kita nggak memperkenalkan teman kita ya, ke sobat sharing semua? Ya udah, kita perkenalkan. Halo, Kunti. Hai. Jangan di-spill dulu dong. Udah di-spill sih, kan dia belum kenalan. Ya udah, ralat aja. Silahkan Mbak bisa memperkenalkan ke sobat sharing semua yang ada di rumah. Di sekalian juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunti Miladia Akmalia, biasa dipanggil Mila. Mungkin itu Mila. ya. Kamu salah nyebut dong. Asalnya nggak apa-apa. Nama-namanya juga. Asal dong. Saya dari Grobogan, Purwodadi ya guys. Ya. Sekarang di kelas berapa ya? Saya di kelas 12 MIPA. Oh, berapa sih? Nanya padahal satu kelas. Ya pura-puranya aja gak kenal gitu ya. Oke, langsung aja nih. Kita hari ini mau sharing-sharing yang berkaitan tentang bulan Sya'ban. Sebelum memasuki kita lebih jauh lagi, kayaknya kita harus tahu nih pengertian bulan Sya'ban. Apa sih pengertian bulan Sya'ban itu? Oke, jadi pengertian bulan Sya'ban itu sebenarnya bulan Sya'ban itu berasal dari bahasa Arab yang mana katanya itu Sya'bun yang berarti cabangan, sehingga Sya'ban karena itu bentuknya sighah mubalaghah berarti banyak cabangan-cabangan amal baik yang dilipat gandakan dan diutamakan di bulan Sya'ban ini. Jadi yatasya'abu dari kata sya'bun, jadi bercabang-cabangnya amal kebaikan yang ada di bulan ini. Nah, mengapa bulan itu dinamakan bulan Sya'ban? Karena di bulan ini itu sebenarnya ada banyak sekali amalan-amalan yang diutamakan pada bulan ini. Jadi itu kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban. Begitu, baru tahu pengertian sepanjang itu. Nah, kan tadi udah tahu pengertiannya. Nah, sebenarnya tuh ada loh beberapa kejadian-kejadian yang ada di bulan Sya'ban. Salah satunya itu kalau nggak salah berpindahnya arah kiblat ya. Itu kronologinya gimana sih? Iya, tahwilul kiblat, dipindahkannya arah kiblat. Itu termasuk salah satu kejadian pada bulan Sya'ban. Dipindahkannya arah kiblat dari Baitul Muqaddas menuju ke Makkah. Hal ini telah ditunggu oleh Rasulullah dengan keyakinan yang kuat, sehingga Rasulullah itu selalu menghadap ke langit ya, maksudnya itu berdoa, selalu berdoa kepada Allah agar dipindahkannya arah kiblat itu. Terus Rasulullah itu menunggu lama turunnya wahyu. Selain menunggu itu ya, dipindahkannya arah kiblat, Rasulullah juga menunggu wahyu dari Allah. Sehingga pada akhirnya terkabullah doa Rasulullah pada bulan Sya'ban. Turunnya ayat yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwaliyannaka qiblatan tarduha. Fawalli wajhaka syatril masjidil haram, dan seterusnya ya. Itu berada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Pada saat itu orang-orang Islam sholat menghadap Baitul Muqaddas selama 17 bulan 3 hari ya. Dipindahkannya arah kiblat dari Baitul Muqaddas ke Makkah ini terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Berarti di malam nisfu Sya'ban ini termasuk bulan yang sangat agung dan juga termasuk dikabulkannya doa-doa enggak sih? Jadi kita jadi banyak-banyak diutamakan berdoa di bulan ini karena kan mungkin ada banyak sekali tadi kejadian yang terjadi di bulan ini. Salah satunya juga berkaitan dengan terkabulnya doa Nabi di bulan ini. Iya, termasuk berarti mustajabah. Jadi termasuk bulan-bulan yang dimana ini termasuk bulan dimana doa kita itu terkabulnya mudah. Iya. Kemudian terus selain tadi tahwilul kiblat,
Di dalam nisfu Sya'ban ada hal yang agung dan istimewa, yaitu apa? Raf'ul a'mal. Diangkatnya amal. Raf'ul amal, ya. Wa huwa raf'ul amal wal ausa. Diangkatkannya amal secara besar-besaran atau secara luas itu 1 tahun penuh. Itu terjadinya di bulan Sya'ban ya. Ya, nisfu Sya'ban ya. Nisfu Kemudian Sya'ban. Jadi kita sebaiknya tuh di bulan ini kita banyak-banyak melakukan amal-amal iya, baik kita ya, kan- lebih utama. Iya, kita ngomong. Nah, sebenarnya selain pada bulan Sya'ban itu ada juga waktu di mana amal-amal itu terangkat, yaitu diantaranya amal itu terangkat setiap hari dan setiap malam. Artinya bagaimana? Artinya tuh para malaikat juga bersif loh seperti para manusia. Kan biasanya orang-orang ini kalau kerja shift pagi, shift malam. Nah, malaikat juga gitu dalam hal melaporkan amal kita. Wah, jadi bukan hanya manusia saja yang punya shift. Iya, jadi mereka juga punya shift untuk melaporkan amal kita juga gitu. Kemudian ada juga nih salah satu waktu di mana amal kita juga dilaporkan, dan ini juga mungkin termasuk waktu di mana terbukanya pintu-pintu langit. Ada yang tahu nggak ini waktunya waktu apa? Apa tuh? Waktu Ada ini ya? tuh ada di sini tuh waktu di mana itu terangkatnya amal, dilaporkannya amal kita, sekaligus juga waktu di mana pintu-pintu langit itu terbuka, yaitu saat sebelum atau mungkin memasuki waktu sholat zuhur. Kirain waktu malam. Iya, yang saya tahu itu kalau jam 3 sholat tahajud gitu ya, ya. dan itu mungkin ini belum Ternyata ini di waktu jarang zuhur juga ada. jarang sekali mungkin orang-orang tahu ya. Nah, maka dari itu kan sebelum sholat zuhur itu Nabi Muhammad juga mensunahkan kita untuk melakukan sholat qobliyah zuhur ya. Nah, itu karena beliau mungkin itu juga termasuk salah satu amal yang disukai oleh beliau, karena mungkin kan waktu itu tadi sebelum waktu zuhur itu atau memasuki waktu zuhur itu waktu di mana amal-amal kita dilaporkan. Jadi beliau mensunahkan kita untuk melakukan sholat qobliyah agar nantinya jika amal kita dilaporkan yang tercatat itu sholat qobliyah kita itu. Nah, begitu. Jadi Nah, tapi aku tahu sih ada satu lagi kejadian yang terjadi pada bulan Sya'ban. apa tuh? Takdirul a'mar. Jadi ditentukannya batas umur manusia. Jadi Allah menentukan batas umur manusia ini atau ajal manusia pada bulan Sya'ban loh. Oh, jadi gitu. Jadi ini bulan Sya'ban itu sebenarnya ada beberapa Kejadian ya? yang Banyak istimewa. sekali ya Bener. ternyata. Mungkin ini juga ada banyak sekali orang yang belum tahu Iya. ya. Orang tadi ada berapa ya yang udah dijelasin? 3 deh kayaknya. Ada apa? Tahwilul Terpindahnya kiblat. tahwilul kiblat, ada raf'ul Berangkatnya a'mal, terus ada juga takdirul a'mar. Nah, selain kejadian tuh pasti ada juga amalan-amalan yang mungkin disunahkan oleh Nabi Muhammad ya pada bulan Sya'ban ini. Apa aja sih? Mungkin ada banyak sekali ya. Kayaknya salah satunya di antara itu puasa di bulan Sya'ban. Nah, itu kalau boleh tahu keutamaan puasa di bulan Sya'ban itu apa aja sih? Nah, terkait keutamaan puasa di bulan Sya'ban itu dulu pernah ditanyakan pada Rasulullah. Apa sih? Ya, tapi tanyanya nggak gitu ya. Oh iya, pakai bahasa Arab. Bahasa redaksi Arab kita aja. biar mudah dipahami juga. Jadi dulu pernah ditanyakan pada Rasulullah, puasa apakah yang paling utama setelah puasa Ramadan? Rasulullah menjawab, Sya'ban li ta'dini Ramadan. Jadi puasa yang afdol yaitu puasa di bulan Sya'ban. Nah, karena ini adalah pintu mengagungkan bulan Ramadan. Kemudian ditanya lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, lalu sedekah apa yang paling utama Yang dilakukan oleh yang bisa Iya, kita iya, lakukan. maksudnya, lalu sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sedekahun fi Ramadan. Sedekah gitu di ya. bulan Ramadan. Makanya Makanya Masya ada Allah, banyak banget kayak ada yang- takjil, ada mungkin THR itu masuk juga gak sih? banyak, Kan iya. biasanya pembagian THR di bulan Iya. puasa ya, akhir-akhir ya. itu termasuk sedekah ya? Iya. Iya sih. Kan Memberi dari juga berbagi. membuat bahagia orang yang dikasih Iya. kan. Iya itu. Makanya ya banyak banget kalau tiap sore biasanya ada takjil Dari pagi pun iya. di masjid, ada di jalan-jalan mungkin. Jadi gitu. Kemudian ada lagi kan selain disunahkannya puasa Iya, seperti pada bersolawat ya. Heeh. Jadi apa tuh keutamaan bersolawat kepada baginda Rasulullah di bulan Sya'ban ini? Ya, jadi syahrus sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban adalah
bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dulu Rasulullah pernah mengatakan, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Ramadan adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulan penyucian dari dosa ya. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan peleburan dosa. Jadi setelah disucikan di bulan Sya'ban ya, otomatis kan dosa-dosa kita dilebur di bulan Ramadan. Iya, Seperti jadi itu momen yang tepat ya. Dimana pada bulan ini, pada bulan Sya'ban Sya'ban ini diturunkan ayat juga, yaitu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oh, jadi di bulan Sya'ban. Iya. Iya, baru tahu juga ya nih kalau ternyata ayat ini juga itu turunnya di bulan Sya'ban. Iya, seperti itu. Oh ya, berbicara tentang fadilah salat kepada Nabi di bulan Sya'ban ini, sebenarnya fadilah-fadilah membaca salat kepada baginda Nabi juga ada banyak sekali ya. Bahkan itu sebenarnya jika dituliskan itu tidak bisa jika kita tuliskan, saking banyaknya fadilah. Nah, di antaranya itu, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, maka niscaya Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang membaca salawat itu sebanyak 10 kali. Bayangkan, kita cuma baca salat 1 kali, Allah memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Gimana kalau 10 kali baca? Terus ada lagi, Bentuk kemurahan Allah juga ya berarti. Allah aja udah murah gitu, kita masih malas-malesan. Jadi kalau Allah nggak murah, gimana Kita dong nggak kasihan minta hamba-hambanya aja dikasih, ini ya. apalagi minta. Terus ada juga, barang siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi, maka Nabi juga akan bersolawat kepada kita. Nah, maksud salawat ini bagaimana sih? Maksud salawat ini yaitu ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi juga akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun untuk kita. Kita cuma baca salat aja loh ya. Itu Nabi Muhammad bersedia memohonkan ampun untuk kita loh. Jadi ini rugi banget loh kalau kita tuh menyia-nyiakan membaca salawat kepada Nabi, karena ini aja baru aku sebutin 2 fadilahnya loh, belum Gede banget ya. Sudah kayak aduh gitu. Masya Allah banget kalau kita ninggalin Jadi tuh kayak teman-teman di rumah ini jangan sampai lupa ya Baca salawat ya, banyak-banyak. padahal 1 salawat doang itu udah dapat 10 kebaikan, udah rahmatan dimohonin ya. ampun lagi. Kurang apa lagi coba, itu baru 2 fadilah loh ya. Terus Padahal apa lagi tuh? ada lagi, akan diangkat derajatnya dan ditambah kebaikannya dan dihapus dosa-dosanya. Itu bayangin aja, baru 1 salat aja udah gitu. Dan mungkin salat 1 kali itu kalau nggak salah nggak ada 1 menit nggak sih? Kan ada Nggak salat ada. yang paling 1 detik yang lagi paling coba. pendek, salat Iya. Jibril ya. Iya, Pendek itu wallahualam. kan mungkin pendek Berapa banget detik? ya. Berapa 1 menit detik mungkin bisa doang dapat ya? 10, dan setiap satu malah, kebaikan itu setiap 1 salawat itu 10 kebaikan. Ya enggak? Masya Allah banget. Jadi Rugi salat banget kita di ternyata dunia. Kalau 1 salawat pendek banget loh. ada lagi nih. Nah, ini paling dahsyat nih. Ya nggak paling dahsyat juga sih, tapi termasuk yang Masya Allah juga. Ini 1 salawat itu sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Kan emang kalau zaman sekarang pun udah nggak ada budak ya, tapi kan kalau harga budak dihitung secara matematis, satu budak aja nih ya, kan ini tadi 1 salawat sama dengan memerdekakan 10 budak. Nah, ini 1 salawat 10 budak. Yes, Kirain 1 budak. enggak. 10 budak. 1 budak jika dihitung secara matematis itu paling murah 100 juta. Itu baru 1 salawat loh. Itu 100 juta dikali dengan 10. Berapa tuh? Aduh, hitung sendiri deh kayaknya tuh saking banyaknya ya. Itu dihitung kayaknya kita kalau sedekah mengeluarkan uang nggak usah 100 juta, nggak usah. Nunggu kaya kalau gitu. Contohnya gini, 100.000 aja nih ya, 100.000 aja. Kadang kok 100.000 Kebanyakan banget. gitu ya. Ini 1 salawat aja nilainya sebanding dengan memerdekakan 10 juta. Mending gitu. Ya mending gitu, tapi ya emang ngomongnya sekarang mending gitu, tapi, Iya, tapi- realitanya gimana ya. Terus ada juga nih, sholawat yang dibaca orang mukmin itu akan selalu memohonkan ampun untuk orang yang membacanya dan sebagai penghiburnya di alam kubur nanti. Kayak agak sama seperti fadilah yang tadi ya, Yang yang memohonkan ampun. Berarti bukan hanya Al-Qur'an ya, amal-amal sebagai yang penghibur bisa, nanti. penghibur di alam kubur kan. Jadi sholat juga bisa nih. Juga ini yang paling kita harapkan karena kita seorang
orang Islam yang diharapkan orang-orang ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti. Kemudian ada juga dan akan orang yang membaca sholat kepada baginda Nabi ini akan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa sih yang nggak mau merasa dekat dengan baginda Nabi? Iya sih, nggak ada yang nggak mau. Iya, tapi gimana ya, namanya juga manusia yang masih ada hawa nafsu ya, jadi kayak sholat rasanya berat banget, padahal fadilahnya itu Masya Allah banget. Kalau orang yang belum tahu sih mungkin gitu ya. Kalau ini mungkin kita kan sudah memberi pengertian, pengetahuan ya pada orang, mungkin setelah itu orang menjadi mungkin ternyata gitu gini ya. Semoga saja deh. Semoga kita juga gitu Iya, ya, kan iya. kita juga yang Amin. memberikan apa ya, pengertian, yang menjelaskan, ngasih tahu ke mereka karena ternyata sholat itu gini loh, gini gitu. Terus ada juga nih, berkahnya sholawat dan kebaikan sholat itu akan secara otomatis itu tidak hanya bagi orang yang membacanya, tapi juga untuk keturunannya seperti anaknya, cucunya itu akan mendapat keberkahan sholat itu loh. Ternyata Jadi kita yang membaca bukan hanya kita yang mendapatkan keuntungannya ya. Jadi anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita. Jadi keuntungannya nggak cuma di kita aja. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi ya begitulah. Jadi ini kalau kita nggak memaksimalkan sholat kepada Nabi, ini ruginya Masya Allah ya. Rugi banget. Ya, ini jadi buat teman-teman dan sahabat sharing semua, ayo kita bareng-bareng, karena mungkin ini momennya juga di momen Sya'ban yang mana tadi dijelaskan bulan ini adalah bulan bersolawat kepada Nabi. Jadi ayo kita memperbanyak membaca sholat kepada Nabi. Kan tadi juga udah disebutin beberapa fadilah yang ada. Nah, kan berkaitan dengan bulan Sya'ban juga nih, pastinya ada amalan-amalan yang disunahkan di nisfu Sya'ban. Kan terkenalnya bulan Sya'ban itu amalannya dengan amalan nisfu Sya'ban. Nah, itu apa aja sih amalan-amalannya kalau boleh tahu? Mungkin ya tidak bisa menyebutkan keseluruhan, mungkin karena berapa ya? Mungkin banyak banget. Yang ya. pertama yaitu melakukan sholat sunnah malam. Kemudian keutamaan orang yang menjalankan sholat sunnah, keadaannya itu mustajab. Masya Allah. Jadi bukan hanya apa tadi yang pertama sholat Dulu, sunnah, sholat sunnah. ya itu bukan itu, mungkin sholat malam. Terus kemudian yang kedua membaca syahadat, itu juga termasuk amalan nisfu Sya'ban loh. Membaca syahadat itu jarang banget diketahui loh. Ya, membaca syahadat. Mungkin sebagian orang mikirnya kayak memperbanyak istighfar, terus juga sholawat, termasuk amalan itu. tapi Istighfar. kalau syahadat ini kayaknya ada banyak banget orang yang belum tahu ya. Terus kemudian membaca surat Yasin 3 kali itu juga termasuk dibaca setelah sholat maghrib ya. Itu teman-teman mungkin sudah familiar lah, Ya, orang-orang tahu. tapi mungkin bisa ya di sana dikasih gitu, tahu Ya. Niatnya gimana aja, kan mungkin kan ada niat pertama gini, kedua gini, sholat Ya. Yasin yang ketiga Yasin, gini. bacaan Yasin yang pertama itu diniatkan untuk memohon dipanjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah. Berarti Nah, ya. sebelum baca niat Sebelum Ya, baca ini kita niat dulu niatkan nih. dulu. Yasin ini kita niatkan supaya semoga gini gitu. Ya, kemudian bacaan yang kedua itu diniatkan untuk menolak bala seumur hidup kita. Ya, seperti itu. Kemudian bacaan yang ketiga untuk meminta kecukupan selama hidup di dunia. Mungkin kalau nggak gitu sih tergantung orangnya ya, kan orang mantepnya gimana. punya niat. yang penting intinya yang penting utama tadi kan minta ketaatan, gitu di ketaatan, dunia terus saat minta istiqomah, minta Iya. husnul hatimah, itu yang paling penting ya. mungkin bagi kita yang pelajar diberi ilmu, Ilmu yang bermanfaat. Ya intinya setiap kita akan melakukan sesuatu, kita niatilah kegiatan itu dengan niat yang baik. ibadah. Mungkin yang keenam memperbanyak doa, kan tadi kan di bulan Sya'ban itu termasuk bulan doa, mustajabah ya. ya. Jadi itu tadi Banyak zikir, istighfar, sholawat, ya, itu syahadat jangan lupa. syahadat. Iya ya, lupa ya. Karena mungkin yang banyak diketahui orang-orang itu cuma apa ya? Sholawat, istighfar, zikir, baca gitu. Yasin. Iya. Syahadat itu emang jarang banget diketahui ya. Padahal itu juga termasuk sunnah loh. Nah, kita kan tadi udah membahas tentang amalan nisfu Sya'ban, udah membahas tentang apa ya tadi yang pertama, kejadian-kejadian yang terjadi, terus Pengertiannya juga udah.
Jadi ini buat teman-teman dan buat sobat sharing semua, karena ini masih ada di momen bulan Sya'ban. Mari kita memaksimalkan ibadah kita di bulan ini, dalam rangka juga kita menyambut bulan Ramadan ini. Kita memperbanyak amal-amal di bulan ini, memperbanyak sholawat kepada Nabi, memperbanyak sholat sunnah, dan banyak syahadat juga ya. Intinya istighfar. mari kita bersama-sama memperbanyak amal ibadah kita, terutama di bulan yang termasuk bulan mustajabah juga ini ya. Jadi mungkin semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat buat sobat sharing semua dan bisa menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Ini itu saja ya. Dan Dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang baru bergabung, like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kita. sampai ketemu lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.